Lagi-lagi heboh kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan anggota DPR RI periode 2014-2019 Markus Nari sebagai tersangka baru dalam kasus korupsi KTP elektronik. Apakah sekarang korupsi menjadi hal yang biasa di mata umum? Bukankah korupsi dulunya menjadi hal yang tabu di mata masyarakat? Di balik meja-meja keputusan, ada tangan-tangan yang memperdagangkan prinsip demi keuntungan mereka pribadi. Mereka berlagak bagaikan orang tanpa dosa dan tanpa celah, menyusup setiap lapisan kehidupan, mulai dari birokrasi hingga pelayanan publik dalam diam. Di lain sisi, tepatnya di jalan raya, tepat hukum dan aturan seharusnya menjadi pedoman utama. Namun, sebuah ironi kerap terjadi, pelanggaran lalu lintas yang dibiarkan berlalu. Oke, jadi bagaimana pendapat Pak Rian mengenai korupsi yang ada di Indonesia? Ya, kalau di korupsi ini ya bukan hal yang lumrah lagi ya, khususnya di lingkungan kita, di pemerintahan maupun di suatu organisasi atau di suatu perusahaan ya, yang namanya korupsi ini sering sekali terjadi ya. Jadi korupsi itu adalah suatu penyakit ya. Jadi penyakit juga habit ya. Jadi kalau udah terkena korupsi itu akan sulit sembuhnya, tapi bukan berarti tidak mungkin. Maka dari itu kalau misalnya tidak mau, jangan sampai terkena. Ibaratnya gini, jangan lebih baik mencegah daripada mengobati. Makanya kita jauhi hal-hal yang sifatnya korupsi. Bahkan kalau Rasulullah tuh menganjurkan kita untuk menjauhi yang namanya subhat ya. Subhat atau samar-samar atau tidak yakin nih punya siapa, itu suruh menjauhi supaya terhindar dari hal-hal seperti korupsi tersebut. Karena korupsi itu terjadi karena adanya hal-hal kecil yang disepelekan. Contohnya yang subhat tadi, tidak tahu punya siapa, dianggapnya itu halal, diambil gitu ya. Jadi korupsi itu adalah suatu habit atau penyakit yang sangat berbahaya ya. Jadi jangan sampai kita mendekati hal tersebut dengan cara kita harus menghindari dengan hal sekecil apapun. Contohnya dengan hal subhat tadi itu kita harus hindari, yaitu dari pandangan Islam ya. Kalau dari pandangan umumnya itu kita jangan pernah menggampangkan sesuatu hal yang bukan milik kita ya. Kalau memang itu milik kita, pasti akan jadi milik kita. Kalau bukan, ikhlaskan. Walaupun kita kejar, tidak akan jadi milik kita. Kalau menurut Bapak, bagaimana tentang pelanggaran lalu lintas di Indonesia ini? Ya, kalau pelanggaran lalu lintas di Indonesia ini sering banget kita ketemuin ya. Ya, segala upaya yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, terutama bagian lalu lintas ya, sudah banyak sekali memasang rambu-rambu, ya, berupa pelanggaran sudah disosialisasikan, tetapi kenapa masih saja terjadi pelanggaran lalu lintas ya? Karena di Indonesia ini masih belum banyak orang yang sadar akan hukum ya. Karena berlalu lintas itu ada hukumnya juga, ada aturannya juga ya. Jadi kalau misalnya sekarang upaya sudah dilakukan untuk mencegah adanya pelanggaran lalu lintas, tetapi tidak ada kesadaran hukum dari masyarakatnya itu sendiri, maka akan terus terjadi ya pelanggaran berlalu lintas ini. Yang pertama itu kita harus sadar hukum terlebih dahulu ya, terutama hukum berlalu lintas, dan kemudian kita akan sadar akan keselamatan ya, keselamatan diri maupun keselamatan orang lain. Kalau kita melanggar lalu lintas ya, tidak pakai helm, itu tidak sayang diri sendiri. Ibaratnya kalau kita kecelakaan, kita tidak ada safety ya. Terus kalau misalnya melawan arah, itu kan pelanggaran lalu lintas juga ya. Melawan arah itu juga bisa mencelakai orang lain karena mengganggu perjalanan orang lain gitu ya. Artinya kalau misalnya pelanggaran lalu lintas khususnya di Indonesia ini adalah penyebabnya kurang sadar hukum kepada masyarakatnya ya. Bagaimana sih cara mencegah perbuatan korupsi atau pelanggaran lalu lintas ini? Terus kalau misalkan ada salah satu kolega kita atau teman kita yang melakukan salah satu dari kedua hal tersebut, apa yang kira-kira harus kita lakukan? Ya, seperti yang Pak Rian ucapkan tadi ya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi kalau misalnya mencegah hal tersebut, maka kita harus hindari hal-hal sekecil apapun tentang hal tersebut ya. Seperti yang korupsi tadi maupun yang pelanggaran lalu lintas. Kita sadarkan ya, caranya dengan cara menanamkan iman di dalam diri kita. Percaya atau tidak, orang yang beriman tidak akan melakukan pelanggaran ya. Karena setiap dia akan melakukan kesalahan, itu ingat Allah
ya, karena imannya sudah ditanamkan dalam dirinya masing-masing ya. Nah, ketika kita sudah melihat suatu kemungkaran ya, kalau korupsi, pelanggaran lalu lintas itu suatu kemungkaran, kita wajib mengingatkan ya. Kita sesama muslim terutama wajib mengingatkan bila kita melihat suatu kemungkaran. Kalau kata Rasulullah itu kan, kalau kita melihat suatu kemungkaran, iman yang paling kuat itu adalah cegah kemungkaran itu dengan pedangmu ya. Kalau tidak kuat dengan pedangmu, cegah kemungkaran itu dengan lisanmu ya. Kalau kamu tidak bisa mencegah dengan lisanmu, maka jauhilah ya. Dan menjauhi perbuatan mungkar itu adalah selemah-lemahnya iman. Ya, tuh, 2, 3. Korupsi. Apa sih sebenarnya korupsi itu? Dan bagaimana pendapat Bapak tentang korupsi? Jadi gini, kalau misalkan kita berbicara tentang definisi, korupsi itu merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum ataupun aturan ataupun hak asasi manusia. Karena di mana korupsi ini merupakan perbuatan yang memakan hak dari sesama manusia. Contohnya itu bisa berupa penyalahgunaan wewenang atau penyalahgunaan harta benda, atau bisa juga dalam bentuk material. Contohnya seperti yang kita tahu, banyak anggota-anggota, entah itu dari Dewan Pemerintah, ataupun dari ya sesama kami polisi, ataupun mungkin dari angkatan-angkatan darat, ataupun udara, ataupun laut. Di sini saya tidak bilang semuanya, itu mereka memakan atau korupsi tidak hanya Rp10.000, tidak hanya Rp100.000, tidak juga hanya Rp1 juta, tidak nanggung, yaitu sampai 1 triliun misalkan. Dan itu banyak sekali terjadi, dan bukan merupakan hal-hal yang tabu lagi, bukan merupakan hal-hal yang wah atau besar lagi di Indonesia, karena itu sudah seperti event-event yang ya dibilang mingguan atau bulanan, ya intinya sudah biasa terjadi di Indonesia. Seperti itu. Lalu, apa saja sih yang menjadi faktornya, yang menjadi faktor korupsi tersebut? Kalau yang menjadi faktor untuk korupsinya sendiri, sebenarnya itu bergantung pada masing-masing orang itu sendiri. Karena yang paling pertama itu apa yang menyebabkan mungkin manusia itu bisa korupsi, itu bisa jadi karena mereka lupa bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu Maha Adil. Sehingga mereka itu melakukan hal-hal tindakan negatif seperti itu. Dan juga mereka biasanya juga sudah lupa diri. Sudah tidak ingat lagi bahwa ada orang-orang lain seperti masyarakat yang juga membutuhkan harta-harta itu atau benda-benda itu. Dan apapun yang mereka beli dengan uang-uang sebesar itu sebenarnya tidaklah yang terlalu perlu ya. Misalkan mobil-mobil mewah seharga 10M, mereka bisa membeli mobil-mobil komersil yang lebih murah harganya, yang di bawah 2M misalkan, itu masih ada. Dan juga mereka itu merupakan abdi negara, yang harus diingat itu. Mereka merupakan abdi negara, mereka pelayan negara, pelayan masyarakat, bukanlah kalangan dari kerajaan atau bisa jadi yang keluarga terhormat. Seperti di kerajaan Inggris contohnya. Mereka bukan itu. Baik, lalu cara mencegah korupsi itu bagaimana sih? Kalau untuk mencegahnya sendiri, sebenarnya itu harus dimulai dari diri sendiri. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, karena jikalau tidak bisa mengobati, itu tidak semudah kita bisa mencegah perbuatan korupsi itu. Karena banyak orang yang sudah gelap mata terhadap korupsi. Contohnya seperti di pemerintahan, di DPR bisa sering sekali kita lihat banyak yang melakukan korupsi yang awalnya dia dikecam karena dia dikecam oleh anggota lain karena dia korupsi. Namun akhirnya dia sendiri itu yang korupsi. Maka sebenarnya lebih baik mencegah daripada mengobatinya.
Nah, untuk mencegahnya sendiri, selain dari diri sendiri, misalkan ada teman kita yang korupsi atau ingin melakukan korupsi, kita bisa ingatkan mereka bahwa banyak orang-orang lain yang lebih membutuhkan harta itu kepada itu sendiri. Dan bisa dilihatkan bahwa dalam agama apapun tidak ada yang mengajarkan perbuatan korupsi. Pendapat Bapak mengenai pelanggaran lalu lintas yang masih sering terjadi di Indonesia itu gimana, Pak? Kalau menurut saya, pelanggaran lalu lintas itu sebenarnya tidak harus terjadi. Sebenarnya bisa kita hindari baik itu masih di lingkungan kita, di lingkungan daerah kita, ataupun di kabupaten kita, di Indonesia, luar Indonesia maksudnya, ataupun di luar negeri. Karena jikalau seluruh masyarakat itu bisa tertib terhadap tata tertib untuk berkendara ataupun disiplin untuk berkendara, seperti contohnya selalu menggunakan helm jika naik motor, ataupun mempunyai apa ya surat-surat lengkap saat berkemudi, mau itu sedang mengemudikan motor ataupun mobil, truk segala macam, minimal-minimal mereka punya SIM, STNK dan lain sebagai hal. Nah, jikalau mereka tidak menaati tata tertib untuk berkendara, bisa jadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada mereka. Contohnya, kita tidak pernah tahu kalau misalkan kita naik motor akan menabrak atau ditabrak oleh pengguna jalan yang lain. Nah, maka dari itu, kalau misalkan kita tidak menggunakan helm, maka chance atau resiko kepala kita terkena musibah itu bisa lebih besar daripada kita menggunakan helm. Hal yang tidak diinginkan lain pun, contohnya seperti yang tadi saya bilang, salah satu itu SIM. Sekarang tidak jarang bahwa anak-anak SD sudah berkendara membawa motor di jalanan dan mereka masih belum istilahnya masih belum tahu mana yang benar ataupun salah dalam konteks di sini kayak contohnya di sini mereka masih sering ngebut-ngebutan padahal kaki mereka belum nyampe tanah ataupun mereka belum kuat untuk eh, mengerem motor itu ataupun yang sering kita lihat juga banyak sekali anak-anak di bawah umur berkendara menggunakan mobil dan itu sangat berbahaya seperti itu. Baik, lalu untuk faktor-faktor pelanggaran itu kira-kira apa aja tuh, Pak? Untuk faktor-faktornya ya bisa kita lihat dari contoh-contoh pelanggaran itu sendiri seperti mungkin kalau yang menggunakan helm mereka malas untuk menggunakan helm. Banyak sekali atau sering kali kita dengar bahwa masyarakat Indonesia manggur menggunakan helm karena oh jaraknya deket, oh nggak jauh kok, oh cuma lewat jalan kecil. Nah itu salah. Siapa yang tahu kalau misalkan mereka sedang menggunakan motor lalu tidak menggunakan helm, durian akan jatuh ke kepala mereka, tidak ada yang tahu. Ataupun tiba-tiba misalkan ada truk lewat di samping mereka lalu menabrak mereka, bisa jadi kepala mereka hancur, hancur lebur maksudnya. Dibandingkan menggunakan helm, keselamatan kepala Anda bisa lebih terjamin, walaupun tidak sepenuhnya 100%. Karena semua eh, semua itu masih bergantung pada Tuhan juga. Apakah Anda akan selamat atau Anda akan mengalami kecelakaan atau Anda akan meninggal di saat itu. Cuma eh, lebih baik jika masyarakat itu selalu taat aturan dan disiplin terhadap tata tertib lalu lintas. Contoh lainnya seperti yang tadi saya sebutkan yaitu selalu membawa SIM atau minimal Anda mempunyai SIM untuk berkendara karena SIM itu sendiri kepanjangannya adalah surat izin mengemudi. Kalau Anda tidak mempunyai surat izin mengemudi, maka secara eksplisit Anda eh, belum bisa untuk mengemudi karena Anda belum punya surat izin itu. Seperti itu. Baik, lalu untuk cara mencegah pelanggaran-pelanggaran itu kira-kira bagaimana ya? Sebenarnya ini juga tidak
tidak terlalu susah ya, karena untuk menasihati dalam konteks selalu taat dalam tata tertib lalu lintas dan tidak untuk dilanggar, itu Anda bisa mencoba untuk mengingati atau coba selalu mengingatkan sama mungkin tidak hanya keluarga terdekat, tapi bisa juga untuk tetangga, teman Anda, kerabat Anda, ataupun juga guru Anda bisa juga, ataupun murid-murid Anda. Semuanya bisa karena kita masih satu bahasa dan juga eh, bisa dibilang mudah untuk apa ya, untuk berbicara gitu sehingga pasti masing-masing dari masyarakat di Indonesia bisa untuk menasihati satu sama lain. Seperti itu. Bisa dimulai dari diri Anda sendiri. Trik positioning, trik marketing, trik branding, semua kau sikat giring.